iya, record. Iya. Jadi kakak udah paham ya? Saya udah share screen belum sih kak? Udah. Oh ini udah kelihatan ya? Heeh. Oh iya. Jadi kalau kita pakai must berarti ada konsekuensi yang kita terima kalau tidak kita lakukan. Tapi have to itu kesadaran diri sendiri saja. Tapi kalau di bahasa Indonesia diterjemahkan ya harus-harus juga gitu. Hmm. Nah, kalau ini kan pakai have to. Kalau eh, Mario harus pergi pakai have atau apa kan? Pakai have atau has? Itu aja Pakai. bedanya. Kalau di sini Mario atau Maria kita ganti Heeh. perempuan. Maria harus pergi ke kantor sekarang, tapi kesadaran diri sendiri saja. Berarti Pakai have to. has. Ingat ya. Kalau untuk she, he, it, ingat selalu dia pakai yang is. Kalau to be yang pakai kata bantu has, dia pakai has ya. Jadi she, kalau she, he, it dia pakai has ya. Gitu. Must versus have atau has to. Iya. Jadi kakak sudah paham bedanya apa penggunaan have dan has to dan juga bedanya dengan must. Oke. Nah sekarang kita latihan. Kakak langsung ngomong. Mereka kalau ini paksaan dari kantor, mereka harus membayar pajak. Mereka there must pay tax. Oke. Saya duplikat dulu ini slide aja deh. Mereka apakah? Mereka there they 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 are. Tidak must tidak boleh are langsung must. They must. Jadi di sini tambahan lagi kalau sudah modals tidak menggunakan to be lagi. Jadi nggak boleh I am must, nggak boleh Mario is must. Jadi langsung I must, she must. Gitu. Jadi nggak boleh to be. Jadi they harus langsung must. They must membayar. Kemarin kita sudah belajar pay kosakata. Yes, good job. They must pay the tax. tax. Good job. Kita, kalau ini kesadaran sendiri, kita harus menghargai orang lain. Kita pakai We, we have yes, we have to to, apa menghargai? menghargai apa? Appreciate ya. Respect, ya. Respect. We have to respect each or other people, ya. Other people. Oke. Oke, saya harus bangun pagi besok. Itu keharusan. Kalau enggak nanti kita telat kerja. I must I must bangun. bangun. Wake up. Yes. I must Gitu ya. wake up lebih awal atau pagi banget. I must Lebih wake awal up. itu early atau apa? Yes, good job. Ya. I must wake up early tomorrow. Nah, Hmm. ini masih ada dua kan tadi antara must dan versus have atau has to. Nah, sekarang kita yang kedua. Kita nah can. Ini kakak pasti tahu nih apa bedanya can versus could. Can. Oke.
Can dan could Can, itu digunakan untuk apakah artinya? Artinya dulu, can, can itu could, bisa ya. iya bisa, tapi bisa di sini bukan bisa ular, tapi mampu. Nah, biasanya kata sehari-hari kita bisa. Kan Kalau cool itu ya bisa sama. juga kan, tapi Iya. beda juga pemakaiannya Percakapan ya. Pernah dengar sih percakapan gitu. percakapan sehari-hari kita ngomongnya bisa. Kalau ke Can. kalau untuk percakapan formal kita terjemahkan mampu. Hmm. Iya. Oke. Eh perbedaan sedikit saja. Kalau could ya satu, kita biasanya menggunakan kata could ini ya, apalagi untuk pertanyaan ya. Biasanya ini permintaan sopan. Hmm. Iya. Contohnya, could you please? Biasanya kita sudah could pakai please lagi yang kalau udah sopan banget ya. Could you, please, could you please open the door for me? Nah, kalau kita terjemahkan, tolong ya, tolong saya untuk membukakan pintu. Atau Hmm. bisa tolong nggak bukakan pintu, gitu. Nah, could ini biasanya untuk pemakaiannya tuh yang sopan ya di kantor biasanya ya, atau orang yang lebih tinggi, inilah dari yang kita hormati lah. Kalau untuk teman sekamar atau apa kita nggak usah sopan-sopan banget, biasanya netral ya. Can you ya? Can you open the door? Gitu. Sama teman sekalipun biasanya kita pakai please ya. Can you open the door please? Gitu. Tapi kalau could ini permintaan sopan ya. Oke. Yang kedua, could juga digunakan untuk kemungkinan, Kak. Dan ini sering pernah dengar lagunya Raisa. Could it be love? Could it be love? Gitu. Belum. Iya, could itu artinya kemungkinan, ya. Makanya orang bilang it could be, bisa aja sih, gitu. It could be, gitu. Kalau percakapan sehari-hari bisa aja kayak gitu, gitu. Bisa jadi, ya percakapan sehari-hari kan kita terjemahkan bisa jadi sih, gitu. It could be, gitu. Oke. Biar kakak kalau dengan percakapan nanti bisa memahaminya. Dan satu lagi, could juga digunakan untuk kemampuan di masa lampau yang sekarang kita nggak bisa, dulu bisa. Contohnya, aduh ada kecoa lagi. Udah takut kecoa apa? Aduh, saya kok kecoa itu bukan takut tapi geli. Di Eh, Taiwan banyak juga cowok-cowok takut kecoa. Tunggu ya kak, Mm-mm. kemana dia pergi? Ya geli aja sama kakinya. Udah pergi dia. Iya, jadi could digunakan untuk kemampuan di masa lampau, ya. Kemampuan di masa lampau. Contohnya kakak bilang dulu sih waktu kecil saya eh, bisa manjat, sekarang enggak gitu. Iya, bisa Iya manjat kan? sekarang udah enggak. Iya berarti I when I was a child, when I was a child, ya waktu saya kecil, I could climb I could climb the tree. Saya bisa manjat pohon itu. Nah, kita lanjut lagi. But now I cannot do that anymore. Tapi saya nggak bisa lagi sekarang. Gitu.
jadi could Ini di sini harus ditambahin not kah? Nggak bisa I can gitu. boleh hanya digabung aja. I can't do that. Sama aja fungsinya Kak. Cannot dengan can't itu sama. I can. I can't do Oh, that sama aja. anymore. Iya, gitu. Nah, jadi dulu saya bisa manjat pohon loh, sekarang enggak. Jadi could di sini kita gunakan untuk menyatakan kemampuan di masa lampau. Nah, jadi ada 3 penggunaannya. eh yang sering sih ini Kak untuk di dunia kerja sih ini ya. Biasanya kita pakai could you please pass me the plate gitu. Coba apa namanya? Pass artinya kita kan berseberangan nih, berseberangan meja, teman kita di depan kita. Jadi coba ambilkan piring itu dong ya. Could you please pass me the plate please? Gitu. Hmm. Could you bring me some food after going work? Gitu. Bisa nggak bawa makan nanti kalau ini mau kerja? Kalau sudah pulang kerja gitu. Gitu. Nah, coba sekarang kakak yang praktek. Ini saya bikin slide baru coba. Oke, sekarang kakak pakai yang can dan could. Terserah. Coba sekarang kakak yang ini deh, yang tadi yang saya jelaskan. Could untuk kemungkinan. Untuk kemungkinan. Iya. Kemungkinan dia datang loh malam ini. Hmm, could she Iya. will come? Iya, Can, she could come to my house. nggak pakai will lagi. Kan akan. Oh, dia kan saya bilang tadi subjeknya. Hmm, Iya. Ya, kemungkinan atau dia mungkin datang ke rumahku malam ini. She could come to my to my house house tonight. 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 Betul. Tonight. Oke. Nah, sekarang pakai could yang masa lampau. Bisa ngapain? Mungkin kemarin saya bisa eh bukan kalau kemarin itu langsung loncat ya, masa kemarin bisa sekarang enggak. Oh, ya, bisa saja Kak. Bisa saja. Kemarin saya bisa pakai password itu, sekarang kok nggak bisa ya? Bisa loh. Sih. Iya, kemarin saya pakai password ini bisa. Kok sekarang enggak sih? Gitu, coba. Hmm, yesterday, Ya, yesterday could I I could could atau I menggunakan. use Iya, I could use this password, password password, but today. today I I can I can can't use it atau I can't use open it. it. Iya, I can use it. Gitu. Harus ditambahkan it ya. Iya, kan use itu kan harus jelas objeknya siapa. It Hmm. ini, ya, kalau ditanya it ini apa sih? Hmm. The password. Gitu, jadi orang sudah tahu. Jadi kita nggak ngulang-ngulang lagi kan? Ya, I could use this password. Yesterday I could use this password, but today I can use this password. Gitu, jadi nggak berulang-ulang. Jadi kita ganti dengan pronoun it. Ya, itu mereka itulah fungsinya pronoun. Contohnya, Maria is my best friend. Ya, Maria has a long hair. Maria mempunyai rambut yang Maria panjang. lives in California. Lihat tuh Kak. Kalau di bahasa Indonesia kan
apa ya, Maria 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 terus kan, eh, jadi aneh, makanya diganti dengan pronoun karena kita sudah tahu Maria itu seorang perempuan, jadi di sini Pakai she. she. Iya, jadi orang sudah tahu she itu siapa sih yang disebutkan sebelum. Maria gitu ya. Ya, jadi dia natural dia. Makanya kita di bahasa Indonesia juga kan ada pronoun, ya kan? Hmm. Dia, gitu. Jadi nggak kita sebutkan namanya terus. Contohnya saya ganti di Jadi sini, ini, oh, ya, oke. kenapa? Live ini kan karena dia subjeknya she jadi tambahin s ya. Betul. Dan di sini kan tahu has kan, bukan have, Hmm. ya kan? Ya, di sini juga lives kan, pakai s dia kata kerjanya kan? Iya. Karena kita berpatokan karena di sini kan Maria. Makanya di sini she, di sini juga she. Oke, coba saya ganti di sini, biar kakak terbiasa pakai pronoun, biar kita, eh Tania and Marco are my siblings. Ya, coba ganti Kak jadi pronoun. Mereka tinggal di Jakarta. Siapa ini ya? Mereka Iya, mereka. hmm, they are Tania and Marco are my siblings. Iya, mereka tinggal di Jakarta. live in Jakarta. They live in Jakarta. Jakarta. Mereka sangat baik padaku. Hmm, they They sangat baik itu so ya. sangat, iya, so they, Baik itu apa? Nice. iya, they so kind Kind juga. Oh, nggak to, pakai nice. ya, nice juga boleh sih. She's so nice. Sama aja ya. Ya, kind itu lebih ke empati dan simpati sih. Lebih baik pakai kind lah. Kalau nice itu mungkin pura-pura Kind. baik aja. Ternyata. Lihat di sini karena ini kata sifat, bukan kata kerja, makanya kita harus menggunakan apa Kak? Kalau bukan kata kerja, to be. Berarti apa to be-nya they? They is They are. are so kind to They are me. so kind to me. Gitu. Iya. Oke, jadi kakak udah paham ya. Jadi di sini karena Tania dan Marco berarti dua orang, jadi they. Kakak sudah paham. Makanya di sini tidak pakai lips, tidak s karena they. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Could untuk bertanya sopan. Coba Kak. Hmm. Could you Could you? Ini biasanya kalau digabung jadi kayak ciu Kak. Could you? Jadi enak dia. Could you? could you Yes. Ya, yeah. Could you? help me please? Yes. Could you help me please? Nah, Hmm. itu biasanya kita minta tolong kan? Hmm. Gitu. Oke. Sekarang kakak sudah paham. Kalau misalnya nggak kalau dijawab misalnya iya boleh gitu. Oh, Jawabnya gimana? biasanya of course. Biasa aja gitu. Biasanya Oh, of biasanya course. jawabannya of course atau sure. Of course Oh, atau sure atau why not? Kenapa enggak? Baru kita tanya lagi, what can I do for hell. you? Eh. Iya, Oh. what can I do for you? Gitu. Iya. Jadi jawabannya bukan yes I could atau no I could, tapi biasanya mereka jawabnya gini. Of course, tentu aja. Sure, pastinya. Why not? Kenapa enggak? Gitu. Terus ditanya lagi, ya. What can I do for you? Eh, kakak lagi ada temennya sebentar ya kak. Nggak tadi temen nanya.
Tunggu ya Kak, ada chat ini. Iya, iya, nggak apa-apa. Mm-mm. Oke, kita lanjut. So, apa? Tadi kakak ada gangguan temennya ya tadi ya. Oh iya, nanyain. That's a big problem. Oke, mana kok ini nggak bisa diperbesar ya? Oke, kakak sampai ini tadi ya. Would you please? Oke. Nah sekarang kakak kita lanjut dulu ya. Can, could, made, tadi apa? Must dengan have to. Nah sekarang ke kata may. Kakak juga sering kan dengar kata ini? May. Mei. Iya. Hmm. May dengan might. Oke. Nah, kakak kan biasanya pakai ini ya, maybe, mungkin. Mungkin. Nah, kalau maybe itu Kak, dengan could be tadi, kalau maybe itu kepastiannya 50-50%. Oh. Sedangkan Kalau kalau kita tadi, pakai could tadi itu kemungkinan besar sudah akan terjadi. Artinya sudah, contohnya kalau tadi, she could come to my house tonight. Artinya tadi dia janji gitu. Dan dia bilang pasti gitu. Jadi 75% lah kita buat ya kemungkinannya gitu loh. Tapi kalau memang belum pasti, tadi dia bilang, tapi nggak janji ya, kata dia kan. Tapi nggak janji ya, saya soalnya ada ini malam ini. Nah, kakak pakai may. She may come to my house my house tonight. Artinya tonight. kakak tidak terlalu berharap, tapi mungkin gitu. Mungkinnya masih 50-50%. Tapi kalau kakak sudah bilang she Cool. could, ya, she may come to my house tonight at she could, ya. Ini kepastiannya sudah 70%. She could come to my house tonight. Gitu. Sudah tahu ya Kak, bedanya sedikit kan? Hmm. May dengan could. Kalau may Sama-sama itu mungkin. iya sama-sama diterjemahkan mungkin, tapi kemungkinannya kalau kita lihat konteksnya, kalau kita kan janji sama orang gini, datang ya ke pesta ulang tahunku nanti malam. Oh iya, tapi nggak janji ya, soalnya aku juga kayaknya, ya, jadi dia kemungkinannya masih 50-50. Tapi kalau yang could, oh iya aku datang ya, aku nanti bawa apa ya, gitu, bawa kado nggak ya? Jadi dia udah janji. Mungkin karena hal penting banget makanya dia nggak datang. Tapi kalau kita pakai could, kita udah yakin lah dia datang. Gitu. Oh, nah sekarang ini kita udah tahu tadi perbedaan may dengan could ya. Tapi apa fungsi might? Might. Might. Nah, jadi might ini kan tetap kemungkinan, tapi kemungkinannya di masa lalu. Contohnya, eh tadi malam mungkin hujan deras, kok jalanan ini basah, ini disiram orang atau hujan. Tapi kita tahu kok jalanannya kayaknya seluruhnya hampir ini. Kalau disiram orang nggak mungkin sepanjang ini basah. Jadi kita bilang, ya kita udah pasti, ini pasti hujan nih. Pasti tadi malam hujan, ya, ya. It might rain last night. Jadi kita ini mengungkapkan kemungkinan yang terjadi di masa Lampau. lampau. Karena memang might ini memang bentuk pas dari may. Sama dengan Oh. tadi can, bentuk pas dari could.
Iya, itu pasangannya Kak, satu pasang orang ini. Can untuk masa sekarang, could masa lampau kan? Nah, ini juga May masa sekarang, might yang ini masa lampau. Iya. Oke, jadi itu saja. Tapi yang sering kita pakai sih, kalau di penulisan sih, di tulisan biasanya might karena ini ada cerita kan biasanya. Kalau may sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Hmm. Oke, Might, it might mungkin. rain. Iya. M jadi Tadi, ganti N jadi jadi malam. mungkin kakak lihat nih, oh koper saya kok kebuka ya. Pasti ada yang buka ini nih tadi. Coba gimana? Seseorang pasti buka buka koper saya tadi, gitu. Someone Someone mungkin, mungkinnya kita sudah pasti might tapi karena sudah lampau berarti kita pakai someone might open open my my suitcase. koper apa sih? Suitcase. Iya. Suitcase. Someone might open my suitcase just now. Iya. No. Just now kemarin jangan lihat now-nya, tapi just-nya. Artinya ini satu Baru kata. aja barusan Iya, gitu. barusan, baru aja. Gitu. Oh, terus teman kakak ngomong kayak gini, kok tadi dompet saya bawa kok I brought my wallet just now, but when I check my pocket there is no any wallet in there. Terus kakak bilang mungkin jatuh kali, gitu. Jatuh kali tadi dompetnya di perjalanan. Gitu. Maybe Jangan maybe jatuh lagi karena suatu sudah nggak ada May dompetnya. May Sudah nggak ada uh, dompetnya, bukan maybe lagi, tapi oh, sudah pasti sudah ya. lewat ya. Might Sudah lewat might berarti ya. You might, oh it ya. It might might fall. fall Iya. Ya, fall itu jatuh ya. it might fall on the way. Ya, on your way aja di dalam perjalanannya. It might fall on your way. Gitu. Dompetnya mungkin jatuh dalam perjalanan. Itu might ya. Oke, mereka mungkin kalau ini belum pasti. Mereka mungkin datang besok ke kantor. Gitu. They are They they langsung modal, may nggak ada to be lagi. they may They may come come to to office to tomorrow. yes to our office Tomorrow. tomorrow. Oke, ini may, might, can, could, must, have to, has to. Oh, ini kita ke should. Pernah dengar ini Kak? Should. Should itu seharusnya ya atau harus? Iya, seharusnya. Seharusnya atau semestinya. Oke. Kalau ini biasanya saran Kak, ya. Kamu seharusnya kamu seharusnya di sini artinya kita saran, bukan mengharuskan orang tapi saran aja sebenarnya. Kamu ini kok jadi kecil ya Kak? Full screen coba. Ini oh oh iya. Eh, oh Itu iya screen jadi full. betul. Oke, ya. Mana tadi? Should.
Kayak contohnya kakak bilang, teman kakak bilang ini, aku kok dari tadi sakit perut ya gitu. Terus kakak bilang, kamu seharusnya pergi ke dokter atau kamu harus pergi ke cek ke dokter. Berarti you, So you iya, should you should go to the the doctor. doctor. Mhm. Ya, aduh, belakangan ini tuh saya kok pusing ya gitu. Apa? Ah, eh, karena kakak tahu teman kakak sering nggak makan atau sering nunda-nunda makan, terus makanya kamu harusnya makannya tepat waktu. Nah, kamu seharusnya makan tepat waktu. Coba, You you, should iya, you should eat ya.